wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NPM 18606013, lokal A1 dari bidang studi bimbingan dan konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh orang tua untuk anak usia dini pada suku Buton. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama itu ada uraian nama suku. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, di mana di Indonesia itu sendiri memiliki beragam suku bangsa atau etnis dan ras yang tersebar di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah suku Buton. Suku Buton adalah suku bangsa yang tanah aslinya berasal dari Tenggara Pulau Sulawesi, yaitu berada di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton. Adapun bahasa yang digunakan sehari-hari oleh suku Buton yaitu bahasa Cia-Cia atau bahasa Buton Selatan. Bahasa Cia-Cia atau bahasa Buton Selatan yaitu sejenis bahasa Austronesia yang ditutur di sekitar Bau-Bau. Selain bahasa Cia-Cia atau bahasa Buton Selatan, suku Buton juga menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Suku Buton juga dapat ditemukan dengan jumlah yang signifikan di luar Pulau Sulawesi Tenggara, seperti Maluku Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera, dan Papua. Seperti suku-suku di Sulawesi kebanyakan, suku Buton juga merupakan suku pelaut, di mana orang-orang suku Buton sejak lama sudah merantau ke seluruh pelosok Nusantara, bahkan hingga ke mancanegara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Baik, yang kedua itu ada bentuk masalah, di mana dalam kehidupan sehari-hari anak suku Buton diajarkan tata krama, sopan santun, cara berbicara yang baik dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda darinya. Nah, yang selanjutnya itu cara berpakaian yang baik, bersosialisasi, disiplin, beribadah, hingga bertingkah laku yang sesuai dengan adat yang berlaku di kalangan mereka. Anak suku Buton juga diberikan kebebasan untuk memilih apa yang baik untuk diri mereka. Orang tua mereka juga membebaskan anaknya dalam memutuskan suatu tindakan. Meski begitu, orang tua mereka akan selalu memberikan petunjuk dan penjelasan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anak-anak mereka jika anak mereka salah memilih. Nah, selain itu, orang tua mereka juga tetap mengawasi dan memantau anak-anaknya, terutama anak usia dini yang masih membutuhkan bimbingan dan didikan dari orang tua mereka. Selain itu, orang tua mereka juga tetap memberikan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh anak-anak mereka, tetapi tetap memberikan pengertian kepada anak mengenai peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tua mereka, agar anak tidak merasa tertekan dan tetap merasa nyaman. Jadi, peraturan yang dibuat oleh orang tua mereka bukan hanya memaksa si anak, tetapi dengan memberikan pengertian agar anak dapat memahami makna di balik hal yang dilakukannya. Dengan adanya pola asuh orang tua yang seperti itu yang diterapkan oleh orang tua mereka kepada anak-anak mereka sejak masih kecil, maka akan membuat anak-anak mereka lebih terbuka kepada orang tuanya. Yang kedua, anak akan merasa tidak tertekan. Yang ketiga, dapat membuat anak percaya diri dengan apa yang telah mereka lakukan. Yang keempat, anak akan merasa dihargai. Selanjutnya, anak dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka putuskan. Menjadi anak yang penurut terhadap kedua orang tua mereka, melatih anak agar disiplin. Selain itu, mereka juga dapat mandiri dan berani mengambil suatu keputusan, tetapi tetap melakukan diskusi kepada kedua orang tua mereka apabila ada yang mereka tidak ketahui. Dan masih banyak lagi manfaat yang bersifat ke arah positif apabila anak diberikan kepercayaan dan diberikan kebebasan dalam melakukan suatu tindakan yang menurut mereka terbaik untuk dirinya.
Yang ketiga itu ada pola asuh orang tua, di mana pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi, membimbing, membina, dan mendidik anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan menjadikan anak sukses dalam menjalani kehidupan anak. Berdasarkan dari hasil observasi yang saya lakukan kepada suku Buton, di mana pada keluarga tersebut menerapkan pola asuh demokratis dalam mengasuh anak-anak mereka. Baik, selanjutnya ada pengertian pola asuh demokratis, di mana pola asuh demokratis merupakan cara mendidik anak yang menekankan pada aspek edukatif atau pendidikan dalam membimbing anak, di mana anak diberikan kebebasan dan diberi kepercayaan, akan tetapi harus tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh orang tua mereka. Maksudnya di sini, walau anak diberikan kebebasan dan diberikan kepercayaan, akan tetapi si anak tetap dipantau dan diawasi oleh orang tua mereka tentang apa saja yang mereka lakukan, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Selanjutnya ada ciri-ciri pola asuh demokratis. Adapun ciri-ciri pola asuh orang tua yang demokratis, yaitu yang pertama, anak diberikan kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan kontrol internal. Yang kedua, orang tua selalu menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan anak. Yang ketiga, orang tua senang menerima pendapat, saran, dan kritikan dari anak. Yang keempat, mentolerir ketika anak membuat kesalahan dan memberikan pendidikan kepada anak agar jangan melakukan kesalahan lagi tanpa mengurangi daya kreativitas, inisiatif, dan prakarsa dari anak. Yang kelima, lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan. Yang keenam, orang tua selalu berusaha untuk menjadikan anak lebih sukses darinya. Yang ketujuh, pendekatan kepada anak bersifat hangat. Yang kedelapan, memberi kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada manfaat pola asuh demokratis. Adapun manfaat dari pola asuh orang tua yang demokratis, yaitu yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga, membantu dan membina dialog. Yang keempat, menghindari sikap mau menang sendiri. Yang kelima, memupuk persaudaraan dan persahabatan. Yang keenam, mengedepankan sikap tegang rasa. Yang ketujuh, membantu kerjasama. Yang kedelapan, kepemimpinan kolektif. Yang kesembilan, menumbuh sikap kreatif. Yang ke-10, menghormati kesetaraan peran. Yang ke-11, menumbuhkan semangat dan gotong royong. Selanjutnya ada faktor pola asuh demokratis. Adapun faktor-faktor dari pola asuh demokratis itu yaitu usia orang tua, keterlibatan orang tua, pendidikan orang tua, dan pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak. Yang terakhir ada aspek pendukung dari pola asuh demokratis. Adapun pendukung dari pola asuh demokratis yaitu yang pertama, kedisiplinan, kebersamaan, dan kegotong royongan. Baik, sekian untuk presentasi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.